Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum kita mulai belajarnya, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu agar diberi kepahaman dan tambahan ilmu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 6. Ayo membaca. Hari ini Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Juga sering digunakan untuk alat transportasi. Apakah kalian ingin tahu ceritanya? Kita baca dongengnya di dalam hati yuk. Kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Pengarang Aesop. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. "Aduh!" Keluh kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. "Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban, ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini." Susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng di tempat yang tersedia. Kita mengurutkan seperti ini. Bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu juga akan terbantu. Jika dirangkai menjadi sebuah kalimat, menjadi seperti ini. Bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu juga akan terbantu. Buatlah cerita bergambar berdasarkan dongeng kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Kita mulai dari paragraf pertama. Contoh gambarnya adalah sebagai berikut. Paragraf kedua. Contoh gambarnya adalah sebagai berikut. Paragraf ketiga. Contoh gambarnya sebagai berikut. Paragraf keempat. Contoh gambarnya sebagai berikut. Ayo menulis. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan, mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah.
Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga. Setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Tulislah nama orang yang berada di lingkungan tetanggamu yang memiliki sifat-sifat di bawah ini. Tulislah orang yang memiliki sifat-sifat berikut ini. Contoh jawabannya adalah 1. Penolong, Pak Warto dan Pak Duki. 2. Dermawan, Pak Anto dan Pak Darno. 3. Ramah, Pak Yanto dan Pak Danu. 4. Penyayang binatang, Bunia dan Pak Arif. 5. Lucu, Bu Sarti dan Bu Siti. Peragakanlah sifat dari salah seorang tetanggamu dengan gerakan pantomim. Teman-temanmu akan menebak sifat yang kamu peragakan di depan kelas. Ayo berlatih. Saat liburan, Benny dan sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Bebek, ayam, dan kambing ada di kandang belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Benny dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Benny memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Bantu Benny menyelesaikan permasalahannya yuk. 1A. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Jawabannya adalah 6 kandang kali 10 ekor domba sama dengan 60 ekor domba. B. Tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapa isi domba di tiap kandang? Jawabannya adalah 10 kandang kali 6 ekor domba sama dengan 60. C. 6 kali 10 sama dengan 10 kali 6. 2A. Di peternakan sapi terdapat 9 kandang. Tiap kandang berisi 8 sapi. Berapa jumlah sapi di peternakan tersebut? Cara menjawabnya adalah 9 kandang kali 8 sapi sama dengan 72. B. Ternyata satu kandang sapi rusak. Kandang sapi yang bisa digunakan tinggal 8. Berapa jumlah sapi dalam tiap kandang? Jawabannya adalah 8 kandang sapi kali 9 sapi sama dengan 72. C. Jadi 9 kali 8 sama dengan 8 kali 9. 3A. Paman Benny peternak burung merpati. Ia memiliki 10 kandang burung. Paman Benny menempatkan 8 ekor burung pada tiap kandang. Berapa jumlah burung merpati yang dimiliki Paman Benny? Cara menjawabnya adalah 10 kali 8 sama dengan
80. B. 2 kandang rusak sehingga burung merpati ditempatkan pada kandang-kandang yang lain. Berapa jumlah burung merpati di tiap kandang sekarang? Cara menjawabnya adalah 8 kali 10 sama dengan 80. C. 10 kali 8 sama dengan 8 kali 10. 4. A. Nenek Udin bisa membuat telur asin. Hari ini telur asinnya sudah jadi. Ia ingin membagikannya kepada semua cucunya. Cucu Nenek Udin ada 6. Jika tiap cucu mendapat 4 telur asin, berapa jumlah telur asin yang dibagikan? Bentuk perkaliannya adalah sebagai berikut. 6 kali 4 sama dengan 24. B. Ada 2 cucu nenek tidak suka telur asin. Nenek membagikan telur asin mereka sama banyak kepada cucu-cucu yang lain. Berapa telur asin yang didapatkan tiap cucu nenek yang suka telur asin? Jawabannya adalah 4 kali 6 sama dengan 24. C. 6 kali 4 sama dengan 4 kali 6. Demikian anak-anak kelas 3 pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.